Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang terus menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, kami percaya. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, kami menyembah Tuhan di tempat ini. Di hati kami, Yesus. Oh, haleluya. Ajaib Tuhan, besar kasih setia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguhlah benar Tuhan, ajaib dan besarlah perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebab tiada yang kasih seperti-Mu, kasih yang menyelamatkan setiap hati kami, kasih yang memenangkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, besar kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju dan terarah kepada setiap kita umat-umat-Nya yang berseru dan berharap kepadanya. Mari naikkan setiap pujian pengagungan kita, bawa setiap hati kita kepadanya. Yesus, Yesus Tuhan, ajaib. Haleluya. Shalom Masih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan kebesaran-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur, sebab hanya Engkau Tuhan Allah kami yang layak kami puji. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan, layak kami tinggikan ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Mari dengan segenap hatimu bersama katakan, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah.
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan sampai selamanya. Ya Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamat. Saya mengundang untuk volunteer, kita makin berdiri bersama-sama. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala kuasa. Haleluya, bagi Tuhan sampai selamanya. Bagi-Mu Tuhan terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Oh, bagi-Mu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Oh, bagi-Mu Tuhan segala pujian. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, sebab kami percaya Engkaulah pelita dan terang bagi jalan-jalan kami, ya Tuhan. Bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam setiap doa pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau berkuasa dalam setiap kehidupan kami, dan kita yang siap bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Seberapa banyak kita yang siap bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Amin. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Lewat setiap pujian, pengagungan kita hanya bagi Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Mari semuanya kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari bersama katakan haleluya, ku memuji Tuhan. Yes, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
melompat bagi Tuhan. Ibu bapak Tuhan yang muda melompat. Amin. Mari bersyukur lebih dahsyat bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Yes, Engkau baik Tuhan. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Oleh sebab itu kita tidak akan pernah takut walaupun keadaan saat ini itu tidak akan menggoncangkan iman percaya kita pada Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Mari kita bersorak lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan kami tidak akan takut dan goyah, sebab Engkau Allah ada bersama kami. Mari lepaskan roh iman percaya kita kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita mau bersyukur, memuji bagi Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Benar Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Aku menantikan beri kekuatan baru. Aku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, aku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari yang terus menantikan Tuhan bertepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Allah kita. Juga semangat yang ada di rumah, mari bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Benar Tuhan, kami percaya janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Aku menantikan-Mu beri kekuatan. Siap semuanya bersorak bagi Tuhan. Amin. Di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami penuh dengan kemenangan di hari ini Tuhan, sebab kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah kita dahsyat, amin. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Silakan duduk kembali para volunteer dan pengerja, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mendengar untuk info sepekan di minggu ini. Salam, Jemaat GB Mercy Singkawang. Tetap semangat, puji Tuhan. Kami juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah raya melalui live streaming yang ada di rumah. Kiranya tetap setia dan tetap mengikuti kami dengan baik. Berikut ini kami akan membacakan info warta sepekan Mercy News. Yang pertama, ibadah raya tanggal 29 Maret minggu depan tetap dilaksanakan secara live streaming, dan bagi Bapak Ibu dapat mengikuti di rumah masing-masing. Yang kedua, semua kegiatan persekutuan Mercycom, Mercy Worship, GCG Youth, Mercy Kid, Mercy Pray masih diliburkan dan diganti dengan doa di rumah masing-masing. Yang ketiga, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan silakan dapat menghubungi nomor hotline gereja. Dan yang terakhir, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dapat langsung memberikan persembahan dengan cara melakukan transfer ke rekening gereja. Demikian Mercy News minggu ini. Doa kami menyertai Bapak Ibu semua, tetap semangat dan tetap percaya Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Bapa kami yang setia, yang takkan pernah meninggalkan kami dalam setiap keadaan apapun Tuhan. Engkau terus menjaga dan menuntun kami. Engkau memimpin dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Biar ini sungguh dari kerinduan dari hati kami yang paling dalam Tuhan, untuk kami terus mau menjadi seperti-Mu ya Bapa. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, benar ya Bapa, ini kerinduan hati kami. Tinggikan nama-Mu, oh, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami ingin bersyukur kepada-Mu Bapa. Sungguh benar Kau setia, dan kesetiaan-Mu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, bahkan tidak pernah beranjak sedikit pun dari hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap perlindungan-Mu, pemeliharaan kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, biarkan hidup kami terus kami bawa untuk kami boleh berkenan menyenangkan hati-Mu. Kami ingin menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami yang masih diizinkan boleh bersama-sama di tempat ini. Setiap volunteer para pengerja-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di setiap rumah-rumah mengikuti kebaktian ibadah ini Tuhan. Tuhan, hamba percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau maha hadir Tuhan. Bahkan ketika setiap pribadi yang mau datang kepada Engkau Tuhan, Engkau berkata Engkau tidak pernah menolaknya. Biar kiranya anugerah kasih karunia-Mu Kau limpahkan bagi kami semua di tengah-tengah situasi kondisi yang ada ya Tuhan. Kau terus menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami untuk terus kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami ingin buka hati kami. Kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Berfirman kepada kami, sebab firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Kami minta biar setiap pribadi kami yang mendengarnya, hati kami terbuka selebar-lebarnya untuk Engkau. Karena itu kami ingin membuang semua hal-hal yang kotor, yang jahat, yang begitu mencemari hati kami. Setiap kegeraman, setiap kemarahan, setiap kenajisan, kami mau lepaskan, tanggalkan semuanya itu Tuhan. Biarkan hati kami Engkau kuduskan. Biar hati kami menjadi hati yang lembut untuk menerima firman-Mu. Sehingga kami boleh ketika mendengarkan apa yang Kau firmankan, kami boleh mengikutinya dalam melakukan kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarkan urapan-Mu yang baru Kau curahkan atas kehidupan kami. Roh hikmat dan wahyu-Mu Kau turun atas kehidupan kami, dan buat kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami semua. Hamba berdoa, urapi hamba-Mu. Hamba menyampaikan apa yang menjadi kerinduan dan Kau taruh ke hati hamba-Mu ini. Biarkan Tuhan setiap perkataan hamba-Mu ini Kau kuduskan. Biarkan setiap jiwa-jiwa umat-Mu mendengarnya
akan beroleh kasih karunia. Hamba berdoa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom juga semua jemaat yang sedang menyaksikan live streaming ini. Ya, saya berharap semua kita dalam keadaan baik. Amin. Ya, sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, yang belum pernah timbul hati kita. Dan Tuhan izinkan terjadi, biarkan kita boleh terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Saya percaya sekali lagi dimanapun kita berada, terutama saudara yang ada di rumah-rumah mengikuti khotbah saya ini secara langsung, ya, Tuhan juga hadir bersama dengan saudara semua. Ya, saya berdoa Tuhan akan menjamah saudara semua supaya saudara juga dapat merasakan kehadiran Tuhan itu nyata bagi hidup saudara. Kenapa? Karena memang hari-hari ini ada banyak orang lebih merasakan kehadiran, ya, virus corona yang tidak kelihatan itu. Wujudnya apa? Ada ketakutan saudara. Ketimbang Tuhan yang bukan hanya maha hadir, ada segala tempat saudara, tapi dia juga maha kuasa untuk menghancurkan virus itu, termasuk virus corona ini saudara. Nah, kita percaya bahwa kita yang percaya kepadanya tetap adalah perlindungan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya berdoa, Tuhan kita yang maha kuasa, yang tidak terbatas itu akan menjamah kita semua yang sedang menyaksikan khotbah hari ini saudara. Nah, kita tahu dunia hampir 2-3 bulan terakhir ini sedang menghadapi yang namanya ketakutan saudara. Dan menurut saya ketakutan itu rasa takut itu sesuatu yang normal secara manusiawi saudara. Saya percaya di antara kita yang hadir di sini volunteer, termasuk saudara yang menyaksikan live streaming ini saudara, juga pernah mengalami ketakutan, betul? Ya, saya juga pernah mengalami ketakutan saudara. Ya, tapi hari ini ketakutan yang ada itu saudara, itu membuat begitu banyak orang kebingungan, merasa gelisah dengan apa yang sedang terjadi yang melanda dunia ini saudara. Ada banyak usaha yang juga sedang tutup saudara, tanda petik. Ekonomi yang sedang menurun. Bahkan saya baca di artikel ada orang kaya tiba-tiba hartanya berkurang berapa triliun saudara, seperti itu. Ya, kota-kota bahkan bangsa dan negara itu ya lockdown saudara karena adanya virus COVID-19 ini saudara. Nah, sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita saudara? Karena ada banyak anak Tuhan juga, bahkan gereja juga kena imbasnya saudara. Seperti itu. Nah, saya perlu beritahu saudara, yang mesti kita lakukan adalah cari apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Nah, ketika kita dapatkan, kita mesti lakukan ya saudara. Saya percaya apa yang sedang terjadi ini saudara, menurut saya, dan saya cari di firman Tuhan, dan ini merupakan penggenapan firman Tuhan saudara. Coba perhatikan dengan bijak saudara. Dalam waktu hanya beberapa bulan, ketika muncul virus ini yang ukurannya sangat kecil, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata saudara, itu bisa mengagetkan dan menggemparkan seluruh dunia saudara. Sekarang mungkin sudah hampir 168 atau 170 lebih negara yang kena dampaknya. Hampir seluruh dunia dibuat cemas, ketakutan saudara. Beberapa negara yang disebut negara superpower adidaya saudara, itu harus lockdown saudara. Semuanya tertutup, tidak boleh sembarangan keluar masuk. Tidak boleh kemana-mana saudara sembarangan seperti itu. Dan banyak orang bertanya, apa yang sedang terjadi dengan dunia ini saudara? Tapi sebagai orang percaya saudara, dengarkan sebaik-baik, saudara harus mencari jawabannya, bukan lewat berita-berita. Berita-berita sih oke, informasi-informasi yang tentu yang membangun, yang menjadi solusi, bukan informasi-informasi atau berita-berita yang menakutkan saudara. Cari jawabannya bukan di tempat yang lain. Saudara sebagai orang percaya harus mencarinya di dalam terang firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus menjadi jawaban, harus menjadi rujukan, harus menjadi acuan kehidupan orang-orang yang percaya. Apalagi ketika situasi seperti keadaan seperti ini saudara. Hari ini saya ingin kita buka bersama-sama firman Tuhan di kitab Injil Lukas pasal yang 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Saudara nanti pulang, saudara baca satu perikop ini habis, ya saudara akan lebih mengerti, memahami ya apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara ayat 25.
Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gerua laut. 26. Orang akan mati apa? Ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Katakan amin. Nah, kalau saudara nanti pulang baca di ayat sebelumnya, saudara, Yesus memberitahukan kita, bahkan khususnya waktu itu konteksnya adalah kepada murid-muridnya, saudara, bahwa akan ada tanda-tanda yang akan diperlihatkan kepada kita sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di antaranya ada, saudara, akan ada peperangan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, saudara. Dan ini sudah terjadi dari abad ke abad, saudara. Dan kita sudah lihat, kita sudah dengar di zaman kita. Terakhir kita tahu bahwa ada negara ISIS yang dicap sebagai terorisme, saudara. Itu sudah membunuh begitu banyak orang. Tapi belakangan ini tiba-tiba muncul di awal tahun ini sebuah virus COVID-19 ini, saudara, yang oleh sebagian orang disebut sebagai, ini hanya sebuah asumsi atau analisa, saya tidak tahu. Ya, mereka berkata ini senjata biologis yang sengaja dimunculkan. Ya, sehingga apa yang terjadi, ada beberapa negara yang mulai saling tuding menuding, saudara. Negara ini berkata bahwa ini penyebabnya bangsa ini, negara ini penyebabnya seperti itu. Ya, dan virus ini sengaja dibuat, disebarkan untuk menghancurkan manusia di bumi ini, saudara. Tapi apapun, saudara, argumennya, apapun analisa orang, saudara, sekali lagi sebagai orang percaya, saudara harus menyelidikinya, jawabannya melalui terang firman Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa itu harus terjadi. Artinya entah itu karena kesalahan atau kelalaian manusia sehingga virus ini muncul, saudara, atau sengaja diciptakan untuk berbagai kepentingannya, saudara. Apapun itu alasannya, Tuhan berkata semuanya itu harus terjadi. Saya tidak berkata bahwa Tuhan itu merancangkan kejahatan atau menetapkan kejahatan itu harus ada. Ya, ingat, Tuhan berikan kehendak bebas kepada manusia. Kalau itu memang karena kesalahan manusia, saudara, ya. Tapi karena Tuhan tahu di dalam kekalannya pasti ini akan terjadi. Dia sudah tahu, saudara. Ya, apakah itu karena ulah manusia atau karena faktor alam atau mungkin karena pekerjaan setan, saudara. Ya. Dan karena itu mari hari-hari ini kita buka mata kita untuk bisa melihat dengan jelas bahwa semuanya itu sudah tertulis di mana? Di firman Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata semuanya itu harus terjadi sebagai tanda sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya tidak bicara soal second coming, tapi ini tandanya, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Saya yakin pertanyaan ini juga ada di benak setiap pribadi saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat ya, virus ini, gara-gara virus ini, saudara, ada begitu banyak orang yang dibatasi, tidak bisa keluar rumah. Ada banyak orang yang tidak bisa beribadah dalam perkumpulan di gereja, ya. Dan hal ini terjadi pro dan kontra di kalangan gereja sendiri, saudara, di kalangan hamba-hamba Tuhan, ya. Dan saya melihat banyak yang kurang bijak. Yang satu berkata beriman, harus beriman. Lalu yang lain berkata harus berhikmat. Saya berkata sudahi perdebatan ini. Kita gak perlu saling berdebat, kita gak perlu saling mencela, apalagi saling mencemooh, ya, merasa paling benar, paling tahu, saudara. Saudara harus menyadari ini saatnya tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan apapun yang diambil selalu ada dilemanya, ada pro dan kontranya. Karena itu lebih baik
kita berdiam diri dan saling menghormati satu yang lainnya, saudara. Supaya apa? Supaya energi kita, saudara, tidak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna itu, berdebat, mencemooh, mencela, saudara. Tapi biarkan kita pakai energi kita untuk hal-hal yang positif, yaitu untuk menjaga kesehatan kita dan untuk berdoa, saudara. Karena itu penting untuk masing-masing kita hari-hari ini. Ayo, waktunya untuk kita introspeksi diri. Cek hidup kita, saudara. Apakah hidup saya ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Apakah yang saya lakukan, apakah yang saya katakan, apakah ya respon saya itu sudah benar, berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan-Nya? Karena kalau kita hanya saling mencela, saudara, saling merasa paling benar, saudara, jangan-jangan saya takut kita telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini penting kita perhatikan. Semua kita perlu Tuhan, ada amin. Dan kita perlu satu sama lainnya. Ini waktunya kita bersama-sama, ya. Dan saudara harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik daripada diri kita, saudara. Itu sebabnya kita perlu saling belajar, menghargai. Tapi apapun itu, saudara, saya yakin, ini keyakinan saya yang paling kuat, kita punya tujuan yang sama. Semua orang di dunia ini, entah dia gereja A, gereja B, entah dia dari suku mana, entah dia dari agama apa, saudara. Apa itu? Yaitu kita mau supaya apa yang mengganggu kita ini, virus yang mengganggu kita ini, virus yang mengganggu bangsa kita ini, nah, virus yang sedang mengganggu dunia ini, saudara, itu cepat berlalu. Amin. Dan saya yakin semua kita setuju hal ini, saudara. Ya, itu sebabnya ayo lebih baik kita pakai energi kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari perkenan Tuhan. Untuk kita berdoa menopang bangsa kita, terutama para pemimpin kita, sehingga mereka bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang tepat, yang bijaksana, untuk bisa mengatasi dengan cepat persoalan virus ini, saudara. Kenapa? Sekali lagi, karena virus yang begitu kecil ini tapi bisa menghentikan hampir sebagian besar aktivitas manusia, saudara. Bahkan rencana-rencana yang sudah dibuat jadi batal, saudara. Ya, bahkan ada yang untuk beribadah pun, mencari Tuhan di gereja pun sudah terhalangi, saudara. Tapi apapun itu, saudara, saya mau sampaikan hari ini, jangan biarkan kita berhenti mencari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sedang bicarakan kepada kita. Biarkan kita mencari tahu itu, saudara. Kita jangan seperti orang-orang yang tidak percaya, orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, yang selalu berespon dengan cara yang salah. Kenapa? Karena Tuhan sudah beritahu kita bahwa semuanya itu harus terjadi. Dan ketika itu terjadi, saudara, sudah terjadi. Ya, maka firman Tuhan berkata apa? Di pasal 21 ayat 26. Coba baca lagi. Ya. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Karena ketakutan ini, saudara, melanda hampir seluruh dunia, saudara. Dikatakan menimpa seluruh bumi, saudara. Yesus berkata, ini perkataan Yesus. Orang akan mati ketakutan berhubung dengan segala yang menimpa dunia ini, saudara. Dan menurut saya, bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini dengan dunia kita? Memang rasa takut itu sekali lagi normal secara manusia. Saya percaya setiap pribadi kita yang hadir di rumah juga pernah merasakan takut, saudara. Tapi kalau kita belajar di Alkitab, saudara, ya, Yesus Tuhan kita, dia pernah turun ke dunia jadi manusia. Dan sebagai manusia, dia juga pernah merasakan takut. Kapan itu? Ketika dia ada di Getsemani, dia sedang menghadapi sebuah pilihan, yaitu kematian, saudara. Dia harus disalibkan, saudara. Nah, bukan hanya itu, saudara. Murid-murid Yesus juga
pernah mengalami ketakutan. Ketika waktu mereka menghadapi gelombang laut yang begitu luar biasa, ada badai menerpa perahu mereka, saudara. Lalu mereka takut, mereka berseru kepada Yesus, "Guru, kita binasa." Bahkan saya pelajari di Alkitab, ada tokoh-tokoh besar yang dituliskan, saudara. Itu tokoh yang sangat luar biasa, juga pernah mengalami ketakutan. Di antaranya adalah Elia. Setelah dia menyembelih 400 Nabi Baal, saudara. Lalu kemudian dia mendapat ancaman pembunuhan. Dia takut dan dia melarikan diri, saudara. Saya mau sampaikan, rasa takut itu adalah hal yang normal. Tapi yang tidak boleh adalah dengarkan baik-baik. Jangan sampai rasa takut itu menguasai hidup kita, mengendalikan jiwa kita, sehingga membuat kita lumpuh, tidak berhenti, saudara, dari semua aktivitas yang baik yang mestinya harus kita lakukan. Karena apa? Karena kita takut mati, saudara. Saya percaya, ini keyakinan di hati saya, ada kemungkinan besar yang mati itu lebih banyak karena ketakutan daripada kena virus. Ya kan? Ya, karena begitu kita takut, imun kita langsung turun, stamina langsung turun, saudara. Lalu virus begitu menyerang, udah nggak ada pertahanan lagi, saudara, di dalam tubuh kita, saudara. Pertanyaannya, saudara, apakah rasa takut saudara hari-hari itu seperti itu? Saudara khawatir dengan kehidupan saudara nanti ke depan seperti apa, lihat suasana kondisi yang ada, ya, karena virus ini. Mungkin beberapa saudara, usaha saudara mungkin sudah mulai drop, merosot, ya. Lalu kemudian ada banyak informasi-informasi yang buruk yang saudara terima, yang tanda petik belum tentu kebenarannya, ya. Lalu saudara berpikir, jangan-jangan ini mungkin hari kiamat sudah tiba. Tiba-tiba ketakutan saudara makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Lalu saudara mulai mengasingkan diri, saudara mulai lockdown, saudara mulai tidak keluar lagi, mengurung diri di kamar, nggak mau keluar lagi. Saya mau katakan, kalau hanya sekedar lockdown, hanya sekedar mengurung diri karena ketakutan saudara seperti itu sesuatu yang salah. Apalagi saudara mulai curiga, kalau di rumah saudara dengarkan ada orang mulai bersin, mulai batuk, saudara mulai curiga seperti itu. Kenapa? Karena sekarang yang paling ditakuti orang bukanlah ketika mendengar ada teroris, bukan juga mendengar ada begal atau penjahat. Tapi yang paling takuti adalah ketika mendengar orang batu dan orang bersin. Ya, kenapa orang takut mendengar orang batu dan orang bersin? Itu karena takut tertular virus corona. Kenapa takut virus ini? Ujung-ujungnya itu takut mati, saudara. Lalu pertanyaan, kenapa orang takut mati? Kemungkinan besar dia masih mencintai atau terikat hatinya syarat dengan kepentingan dunia, saudara. Itu sebabnya Yesus berkata di ayat 34, ayat 20, pasal 21, 34 berkata begini, jagalah dirimu supaya hatimu apa? Jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Sebab ia akan menimpa penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang pertama yang harus kita lakukan seperti yang disampaikan adalah menjaga diri kita. Sama-sama katakan, menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Dari pesta pora, dari kemabukan. Saya percaya dua hal ini, pesta pora, kemabukan. Hari-hari ini mungkin saudara yang senang pesta pora, saudara yang senang mabuk-mabukan, saudara mungkin sudah berhenti karena kondisi yang ada, situasi yang ada, ya. Tapi ada satu lagi yang harus kita jaga diri kita darinya. Apa itu? Yaitu kepentingan duniawi. Terjemahan lainnya, saudara, kata kepentingan dunia ini, saudara, dalam
terjemahan ILT saudara, Indonesia Literatur saudara, dikatakan kekhawatiran hidup atau ketakutan hidup saudara. Jadi kita perlu menjaga diri kita ya untuk tidak takut, katakan amin. Karena kalau kita takut sekali lagi, begitu ketakutan sudah mulai menguasai diri kita, maka imun kita langsung drop saudara. Stamina kita langsung drop saudara. Kalau imunitas kita langsung turun, maka sekali lagi akan gampang diserang oleh penyakit saudara. Karena itu kita harus jaga diri kita dari ketakutan. Amin. Nggak perlu takut. Ya, tapi bukan berarti kita gegabah. Ya. Saya pernah dengar hamba-hamba Tuhan bahkan teolog ya, mereka berkata begini. Kata takut itu di Alkitab saudara ditulis sebanyak 365 kali. Saya percaya itu bukan kebetulan saudara. Itu artinya 365 kali. Kalau dibagi setahun artinya satu hari satu kali. Setiap hari Tuhan mau kita tidak takut saudara. Amin. Haleluya. Mari jaga diri kita dari yang namanya ketakutan saudara. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana saya menjaga diri saya dari yang namanya ketakutan saudara? Kita harus belajar dari sang guru kita, dari juru selamat kita, dari pribadi Tuhan kita yang begitu luar biasa. Ada amin? Mari kita buka bersama-sama dengan saya Lukas 22 ayat 44. Ini cerita waktu Yesus ada di Taman Getsemani saudara. Ya, dia sudah berdoa. Ya, dia datang kepada Bapa. Alkitab berkata begini. Ia sangat ketakutan sebagai manusia. Ia sangat ketakutan. Saya percaya hampir sebagian orang mengalami hal ini hari-hari ini. Semalam saya dikirimin sebuah video, bahkan ada audionya. Dikatakan di kota ini satu keluarga sudah tertular seperti itu. Ya, saya berkata ini hoak yang dibuat, menakut-nakuti. Kalaupun sudah terjadi, saya percaya pemerintah sudah segera menanganinya. Karena itu masyarakat juga harus teredukasi. Jangan takut kalau itu memang ada gejalanya, pergi periksa. Ya, supaya apakah itu terdeteksi positif atau tidak nanti. Jangan takut, saudara, seperti itu, saudara. Tapi Yesus mengajarkan kita, waktu dia takut, saudara, dan apa yang dia lakukan? Dan dia makin sungguh-sungguh berdoa. Hal yang harus kita lakukan pada saat keadaan seperti ini, ketakutan-ketakutan begitu menggeroti banyak orang, saudara. Mungkin sebagian kita juga seperti itu. Kita harus semakin sungguh-sungguh berdoa. Coba perhatikan kehidupan kita. Waktu kita dengar informasi tentang keadaan seperti ini, tentang virus ini, mungkin kita lihat di TV, mungkin kita dengar ya, atau di media sosial seperti itu, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan ya, yang saya tahu, ketika orang mendengar berita, mereka gak bijak, langsung forward, langsung meng-sharekan ke lainnya. Nah, kebanyakan yang di forward atau yang di share, ada berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang meneror, saudara. Bukan berita-berita yang membangun, bukan berita-berita yang mengedukasi. Memang tidak semua, tapi cukup banyak yang seperti itu. Kenapa kita men-sharekan berita-berita yang tidak membangun, yang menakutkan? Kenapa kita gak sharekan berita-berita yang mengedukasi, yang membangun? Apalagi itu firman Tuhan yang membangun, yang membangkitkan keberanian. Mestinya itu yang kita sharekan, saudara. Jadi saran saya, kalau kita dapat informasi, kita terima entah itu dari TV, dari media sosial, dan itu membuat kita takut, saudara, maka yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh berdoa. Waktu kita berdoa, saya percaya itu akan menguatkan iman kita. Itu akan menguatkan rohani kita, saudara. Dan bukan hanya menguatkan diri kita, saudara. Apalagi saudara adalah
kepala keluarga. Saya percaya ketika saudara berdoa, anak istri saudara melihat saudara berdoa, saya percaya mereka juga pasti akan ikut berdoa. Apalagi saudara mengajak mereka berdoa. Nah, kalau semua keluarga sudah berdoa, yakinlah perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga saudara. Amin. Jadi justru dalam keadaan yang makin menekan, yang makin menakutkan saudara, saudara harus makin sungguh-sungguh berdoa. Jadi bukan hanya lockdown di rumah, mengunci diri di rumah, lalu habiskan waktu sepanjang hari lihat Facebook, lihat WA, lihat TV, mengikuti berita tentang Miss Corona ini. Ya. Dan parahnya, saudara tidak berdoa. Itu bukan orang berhikmat. Ya, itu orang ketakutan namanya. Jadi mari kita sungguh-sungguh berdoa. Ada amin? Kenapa harus sungguh-sungguh berdoa? Saya jelaskan kepada saudara. Bisa ditayangkan ya gambarnya. Waktu kita berdoa saudara, ingat manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, waktu kita berdoa, maka roh kita akan menjadi kuat. Ya, nah, manusia itu dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu adalah kontainer yang berisi jiwa dan roh. Oke, nah jiwa itu terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan apa? Kehendak saudara. Kehendak. Sedangkan tubuh kita ini saudara, itu terdiri dari apa? Anggota-anggota tubuh. Di dalamnya ada panca indera. Ya ini mata, hidung, telinga, lidah, segala seperti itu. Ya, pertanyaannya, mengapa kita bisa takut? Atau rasa takut itu dari mana? Ya, itu dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan itu menjadi pintu masuknya saudara. Ketika kita melihat, ketika kita mendengar berita-berita yang menakutkan saudara, lalu apa yang terjadi? Pikiran kita akan mulai bereaksi. Waduh, jangan-jangan. Misalnya kan dengarkan tetangga, mungkin ada yang beritakan, sudah ada gejala, sudah mulai bereaksi. Jangan-jangan. Kemudian perasaan kita akan mulai ikut terganggu. Tiba-tiba ada rasa khawatir, ada takut seperti itu. Lalu karena pikiran kita, perasaan kita sudah bereaksi dan tercemar, saudara, maka kehendak kita langsung akan mulai mengambil keputusan-keputusan. Dan dalam keadaan jiwa yang seperti itu saudara, kemungkinan besar keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang salah dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan saudara, maka yang terjadi kemungkinan besar adalah roh kita akan menjadi lemah saudara. Sedangkan yang bisa menguatkan roh kita adalah firman Tuhan dan Roh Kudus saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat? Berdoalah sungguh-sungguh. Karena waktu kita berdoa, kita sedang membangun manusia roh kita. Nah, kalau manusia roh kita kuat, roh kita lebih dominan, dia bisa menguasai jiwa kita, menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, menguasai kehendak kita saudara. Dan pada waktu jiwa kita yang dikuasai roh kita yang kuat, maka jiwa kita akan bereaksi ke tubuh kita. Sehingga walaupun nanti yang dilihat, didengar oleh panca indera kita, tubuh kita ini itu menakutkan, tapi tubuh kita itu bisa tetap kuat saudara. Kenapa? Karena roh kita kuat. Jadi kalau tubuh kita ini sudah bisa dikendalikan seperti itu saudara, kuat, maka imun kita juga kuat saudara. Itu sebabnya seringkali sampaikan, jangan takut, jangan khawatir gitu kan. Harus happy gitu loh, supaya imun itu sel-sel yang bagus, yang baik itu tetap beroperasi, tetap bekerja dalam kehidupan kita saudara. Sehingga sekalipun nanti ada virus, ada kuman, ada bakteri yang menyerang tubuh kita, otomatis itu akan bisa
melawannya. Haleluya. Amin. Jadi yang pertama saudara, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Buka kembali Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah dan berdoalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi benar, kalau orang berdoa dia akan beroleh kekuatan. Untuk apa kekuatan itu? Dikatakan untuk kita luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kita dapat bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Ayo, mari sungguh-sungguh berdoa anak-anak Tuhan. Jadikan ini bukan hanya sekedar himbauan, jadikan ini sebagai panggilan kita sebagai gereja Tuhan, saudara. Ingat, saya berharap kita tidak hanya berdoa untuk diri kita. Kita tidak hanya berdoa untuk keluarga kita, tapi kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk pemimpin bangsa kita. Ya, kita berdoa juga untuk semua gereja-gereja, bahkan untuk dunia ini, saudara. Supaya lewat peristiwa ini, saudara, bukan hanya kita yang diluputkan, bukan hanya bangsa kita yang diluputkan, tapi yang terutama adalah ada banyak jiwa-jiwa yang lain juga diluputkan, saudara. Amin. Kita berdoa agar Tuhan juga mencurahkan belas kasihan-Nya, saudara. Tuhan curahkan roh pertobatan, supaya ada banyak orang lewat peristiwa ini berbalik kepada Tuhan. Ada amin. Ini harapan kita seperti itu. Hal yang kedua, yang terakhir, yang saya mau sampaikan buat kita adalah, kalau yang pertama tadi Tuhan suruh kita menjaga diri kita dengan berdoa. Tapi yang kedua adalah Tuhan menyuruh kita menjaga diri kita untuk hidup kudus. Katakan sama-sama, hidup kudus. Kenapa harus hidup kudus? Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Mazmur 24 ayat 1 sampai ke 4 berkata begini. Ini perikopnya kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Tadi di kitab Lukas yang kita bahas itu juga bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Perhatikan ayat 4. Apa, saudara? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Dua hal ini bagian kita yang mesti kita perhatikan. Saya percaya yang bagian pertama tadi, berdoa itu memurnikan hati kita juga, betul? Tapi yang kedua adalah orang yang bersih tangannya. Kita perlu menjaga kebersihan. Saya tahu kita semua sudah ngerti akan hal ini. Ingat, kenapa? Karena tubuh kita, saudara, adalah bait Allah. Kita mesti hidup kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu? Ayat 17. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saya terusuri terjemahan yang lainnya, bisa ditampilkan? Tidakkah saudara menyadari bahwa saudara sekalian ada rumah Allah dan roh Allah hidup di antara saudara-saudara dalam rumahnya? Apabila seseorang mengotori dan merusak rumah Allah, ia akan dibinasakan oleh Allah. Sebab rumah Allah itu suci dan bersih. Bersih. Saya yakin saudara dan saya tahu akan hari ini. Tubuh kita memang bait Allah. Dan bait Allah itu dikatakan adalah kudus. Tuhan menghendaki kita hidup kudus. Tapi kudus di sini tidak hanya bicara soal suci secara hati dan rohani, saudara, tapi juga bersih secara jasmani, saudara. Ya. Jadi apa yang dianjurkan, disarankan, dihimbau oleh pemerintah itu benar untuk kita hidup bersih hari-hari ini. Saya bersyukur lewat peristiwa ini juga
Saya sudah sering cuci tangan. Bukan fobia, saudara. Bukan fobia. Tapi memang menjaga kebersihan. Seperti itu. Ya. Kenapa? Untuk menjaga diri kita. Agar tidak gampang terserang. Bukan hanya virus ini. Tapi bakteri, kuman yang lain, saudara. Dua hal ini mesti kita lakukan. Berdoa dan hidup bersih, saudara. Berdoa membuat kita kuat. Berdoa membuat kita bisa mengalahkan ketakutan. Berdoa bisa menguatkan iman kita, rohani kita. Dan imbasnya itu bisa menguatkan tubuh kita, imun kita, saudara. Tapi yang kedua, ayo mari jaga hidup kita bersih. Bukan hanya bersih dari dosa, tapi juga bersih dari semua virus-virus dunia. Amin. Haleluya. Mari kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Thank you Lord Jesus. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan ku percaya. Segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbamu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan ku percaya. Segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbamu.
menembusi iringan pujian ini, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Saya percaya hari-hari ini lewat peristiwa ini, ada begitu banyak orang yang takut. Mereka takut terjangkit virus ini. Sekalipun virus ini sangat kecil dan tidak kelihatan oleh mata, tapi banyak orang memang percaya virus itu ada. Dan memang dia ada faktanya. Dan virus ini bisa mematikan. Memang ketika manusia diperhadapkan dengan kematian, saudara, manusia akan merasa hidupnya itu begitu rapuh dan tidak berdaya. Mereka akan merasa perlu Tuhan untuk menolong mereka. Dan saya percaya ini waktunya. Hari-hari ini akan ada banyak orang yang merasa perlu Tuhan. Dan saya percaya mereka akan mulai berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan punya janji lewat firman-Nya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tugas saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara tidak perlu takut. Saudara harus berdoa. Dan saudara harus memberitakan nama Tuhan kepada mereka yang belum percaya, yang sedang mengalami ketakutan. Kalau untuk diri kita, Tuhan berjanji Dia akan meluputkan kita kalau kita sudah sungguh-sungguh berdoa. Kalau kita menjaga diri kita dengan hidup benar, Tuhan pasti meluputkan kita. Tapi biarkan hari-hari ini kita berdoa supaya ada banyak orang berbalik kepada Tuhan dan mulai berseru kepada nama Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan. Tuhan, hamba-Mu dan kami semua berdoa untuk semua umat-Mu, untuk semua jemaat-Mu, untuk semua orang-orang kudus-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh meresponi firman-Mu, sehingga hari-hari ini kami sungguh-sungguh berdoa. Mampukan kami untuk menjaga diri kami untuk hidup benar. Dan biarkan lewat peristiwa ini Tuhan, Tuhan juga berikan kami hati yang mau membereskan sesuatu hal yang memang harus kami perbaiki, hal-hal yang harus kami tinggalkan. Mampukan kami untuk meninggalkannya. Biar kami terus berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, kalau kami bertobat, kalau kami berbalik dari cara hidup kami yang jahat, maka Tuhan, waktu kami berdoa, Tuhan berjanji akan mendengarkan doa-doa kami. Dan Tuhan juga akan memulihkan keadaan kami. Bukan hanya keadaan pribadi kami, keluarga kami. Tuhan berjanji akan memulihkan negeri kami juga. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Ada banyak jiwa-jiwa yang hari-hari ini, mereka yang belum mengenal Engkau, mereka mengalami ketakutan. Terlebih lewat peristiwa virus ini Tuhan, kami berdoa itu bukan membinasakan jiwa-jiwa itu, tapi membuat jiwa-jiwa itu berbalik kepada Tuhan. Biar ada pertobatan, biar ada hati yang berbalik kepada Tuhan, khususnya jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami gereja-gereja-Mu. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani, semua pemimpin, semua gembala sidang, biarkan kami Tuhan terus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Biarkan kami hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Kami berdoa, Tuhanlah yang membentengi, melindungi setiap hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa setiap mereka juga hidup dengan kekudusan-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka diluputkan dan hidup mereka Tuhan pakai untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan, terima kasih.
Hari ini kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk memimpin bangsa kami, untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk seluruh jajaran menteri yang ada Tuhan. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, supaya setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil itu tepat dan dapat dengan cepat mengatasi penyebaran virus ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berkati mereka semua. Bahkan lebih lagi Tuhan, untuk setiap jajaran pemerintahan daerah yang ada di setiap daerah bersama dengan TNI, Polri, dan juga setiap para medis yang melayani. Berikan kesatuan hati ya Tuhan, supaya mereka dapat melakukan langkah-langkah yang efektif dan dapat mengatasi penyebaran virus ini Tuhan dengan tepat, dengan baik. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk setiap dokter, setiap perawat yang menangani Tuhan setiap pasien yang ada. Tuhan, berikan mereka keberanian, berikan belas kasih di hati mereka, supaya mereka juga tidak takut, sehingga mereka ketika berhadapan dengan setiap pasien yang dirawat Tuhan, mereka tidak khawatir. Lindungi mereka Tuhan, supaya mereka terhindar dari setiap virus yang ada ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, kalau kami boleh beribadah, sekalipun kami sebagian besar tidak bisa berkumpul di gereja ini bersama-sama, tapi kami tahu Tuhan, itu tidak menghalangi kami untuk datang kepadamu. Teguhkan hati kami terus Tuhan, biarkan iman kami terus bertambah teguh dalam Tuhan, dan biar dalam keadaan apapun hati kami penuh limpah syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ini seruan kami, ini doa kami. Thank you Lord. Waktu ku berseru, Kau halang semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halang semua musuhku. Allah di pihakku, ku Mari kita bangkit berdiri saudara. Waktu ku berseru, Kau halang semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu lah selama-lamanya kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami ada di tangan-Mu, hidup kami ada rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Makasih buat hari ini, makasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah ini, kami mau pulang Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Karena itu kami mau arahkan hati kami angkat kedua tangan kami, dan kami mau terima berkat-Mu. Mari saudara, dimanapun saudara berada, yang ada di rumah-rumah, mari arahkan hati saudara. Ibadah kita selesai, angkat kedua tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Saudara kekasih Allah, ingatlah bahwa hidupmu sudah ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Engkaulah biji mata Allah, engkaulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Engkaulah imamat yang rajani,
keturunan Abraham, orang yang diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah dan kasih karunia, terimalah sukacita, terimalah perlindungan, berkat dan urapan dari Tuhan turun atas kehidupanmu, turun atas kehidupan rumah tangga keluargamu, turun atas usaha pekerjaan pelayananmu. Dan di bawah yang kau berhasil, apa yang dikerjakan lewat tanganmu, terimalah semua berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini sampai merata, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Untuk kita semua, juga kepada jemaat dan Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.